Hakikat aplikasi pengembangan moral di lembaga PAUD. Pengembangan moral anak di taman kanak-kanak adalah suatu upaya pendidikan yang bertujuan pengenalan aturan kehidupan manusia dan konteks hubungan sosial di antara sesama manusia sejak dini. Upaya ini bukan saja sering dengan kehidupan berbudaya, tetapi jauh lebih penting lagi sebagai proses regenerasi peradaban dalam rangka pelestarian etika, norma, dan nilai-nilai luhur kehidupan manusia sejak dini. Salah satu contoh aplikasi pengembangan moral di lembaga PAUD adalah mereka didekatkan dengan berbagai kegiatan yang kreatif, yang menyanggakan tetapi senantiasa diwarnai oleh pendidikan moral yang dimunculkan dalam bentuk kegiatan rutin maupun spontan dan terprogram dengan baik. Kehidupan anak-anak dalam konteks ilmu sosial tidak berbeda dengan manusia pada umumnya. Mereka memiliki naluri untuk bergaul, berteman, bersosialisasi, dan bermain bersama. Bermain adalah dunia mereka, pekerjaan mereka, dan aktivitas rutin mereka. Sejak awal kelahiran manusia telah dilengkapi dengan naluri berkehendak, berkeinginan, berkemampuan, dan berperadaban. Semua manusia itu merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang menjadi salah satu perbedaan dari makhluk lainnya. Manusia sejak awal kelahirannya telah memiliki akal pikiran. Dalam kegiatan yang membahas aplikasi pengembangan moral pada anak usia dini, kita perlu menghubungkannya dengan peran dan fungsi norma yang ada dalam kehidupan sosial anak-anak manusia. B. Program kegiatan aplikasi moral di lembaga PAUD. Pelaksanaan program kegiatan aplikasi moral di lembaga PAUD adalah wujud dari pentingnya manusia sejak usia dini mengenai arti dan aturan kehidupan di dunia ini. Dalam pelaksanaannya, guru perlu mempertimbangkan banyak hal terkait dengan aplikasi pengembangan moral bagi anak usia dini tersebut. Guru perlu mengetahui kekuatan, minat, dan kebutuhan setiap individu anak dalam menciptakan pendekatan pendidikan yang memungkinkan adaptasi tindakan pendidikan yang efektif dan bersifat responsif pada keagamaan anak. Pengetahuan tentang konteks sosial kultur di mana anak hidup akan mampu memberikan pertimbangan bagi guru dalam menjadikan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak relevan dengan latar belakang anak serta menghargai ketertiban anak dan unsur keluarganya. Dimensi pengetahuan tersebut bersifat dinamis, berubah secara terus-menerus dan menghendaki guru anak usia dini sebagai pembelajar yang memiliki makna, yaitu guru yang belajar sepanjang karirnya tanpa mengenal batas waktu. Esensi lain yang perlu menjadi bahan pemahaman guru para orang tua dalam menentukan berbagai dan pendekatan yang tepat dalam kegiatan belajar, mengajar, dan mengetahui tentang teknik membentuk tingkah laku anak sesuai dengan norma. Teknik itu meliputi hal berikut: 1. Memahami. 2. Mengabaikan. 3. Mengalihkan perhatian. 4. Keteladanan. 5. Hadiah. 6. Perjanjian. 7. Membentuk. 8. Mengubah lingkungan rumah. Memuji, mengajak, menantang, menggunakan akibat yang wajar dan alami. 13. Sugesti. 14. Meminta. 15. Peringatan atau isyarat. 16. Kebiasaan. 17. Menghadapi suatu problem. 18. Memecahkan perselisihan. 19. Menentukan batas-batas aturan. 20. Menimpakan hukuman. 21. Penentuan waktu dan jumlah hukuman. 22. Menggunakan pengadilan secara fisik. C.
Cara berperan pengembangan moral di lembaga PAUD. Dalam kaitannya dengan berperan pengembangan moral di lembaga PAUD seperti yang telah dipaparkan pada modul sebelumnya, program ini dapat dilaksanakan dengan banyak alternatif, mulai dari program terintegrasi, program sisipan, ataupun program khusus. Contoh penerangan pengembangan moral dan nilai-nilai agama bagi anak usia dini dapat diwujudkan dalam berbagai macam variasi. Berikut kegiatan rutin sehari-hari. 1. Bersalaman dengan guru dan teman-teman saat datang ke sekolah. 2. Menyapa dengan salam keselamatan pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan saat waktu tertentu. Bermain. 3. Bermain bersama di luar kelas dengan membiasakan budaya antre saat menggunakan permainan bergantian. 4. Belajar membantu dengan teman, meminjamkan barang atau bermain yang dibutuhkan teman. 5. Berdoa sebelum melakukan segala sesuatu. 6. Memanfaatkan metode bercerita dan mendongeng sebagai wahana penanaman moral pada anak secara tersembunyi. 7. Memanfaatkan buku cerita dengan pengenalan nilai norma kehidupan. 8. Memanfaatkan kegiatan keagamaan dan melibatkannya sebagai momentum untuk mendekatkan dan memberi pengalaman nyata pada anak dalam penanaman moral dan nilai-nilai agama. D. Hakikat aplikasi penanaman nilai-nilai cinta lingkungan. Memperhatikan ruang lingkup pembahasan tentang lingkungan seperti di atas, sesuatu dengan sasaran pendidikan pada tahap usia dini. Ada hal yang sangat esensial kita tanamkan pada anak, yaitu arti dan makna cinta terhadap lingkungan. Cinta merupakan ekspresif atau ungkapan spontan sesuai dengan karakter dasar mereka dan berbagai kemungkinan yang dapat kita manfaatkan dalam membentuknya karakter anak bangsa. Cinta yang dimaksud dalam konteks ini adalah cinta terhadap lingkungan di sekitar hidup kita. Dari cinta yang terpelihara dan setiap hari manusia akan muncul sikap dan perilaku penuh kasih sayang terhadap siapapun dan apapun, tidak terbatas pada kesamaan fisik, gender, ras, suku, ataupun agama. Hal yang membedakan itu semua adalah proses penanaman rasa cinta dalam konteks pendekatan pendidikan. Pendidikan anak usia dini adalah gerbang pertama dan utama yang turut memberikan sumbangan pada pembentuk fondasi karakter manusia. Keterlibatan pendidikan yang dikenal anak usia dini sangat mengaruhi berbagai anak-anak memperoleh nilai dan arti cinta dalam pembicaraan ini. Apabila kita memperhatikan kesepakatan bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional nomor 7 nomor bulan 6 2005 dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup yang ditandatangani pada 3 Juni 2005 di Jakarta, dapat kita temukan tujuan dari kesepakatan bersama itu sebagai berikut. Tujuan kesepakatan bersama kerjasama di antara kedua belah pihak dalam menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengawasan lingkungan hidup pada peserta didik dan masyarakat. Tutup sumber daya manusia sebagai pelaksana pengembangan, pembangunan, dan pelestarian lingkungan hidup. Ruang lingkup kesepakatan bersama, koordinasi dalam menyusun program pendidikan lingkungan hidup jangka pendek, menengah, dan panjang.
Pengembangan pendidikan lingkungan hidup sebagai wadah atau sarana menciptakan perubahan perilaku manusia yang berbudaya lingkungan. 3. Peningkatan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup pada semua jalur jenjang dan jenis pendidikan. 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pendidikan lingkungan hidup. 5. Peningkatan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan lingkungan hidup. Seiring dengan perjalanan waktu, ketika anak usia dini menjalani kehidupan ini, mereka akan mengenal berbagai hal dari lingkungannya, mulai dari yang terlihat, terasa, teralami, sampai hal-hal yang tidak disengaja. Semua itu akan memberikan kontribusi pada perkembangan dirinya di masa depan. 1. Cinta lingkungan di sekitar diri sendiri. 2. Cinta lingkungan di sekitar keluarga. 3. Cinta lingkungan di sekitar taman. 4. Cinta lingkungan di sekitar binatang. 5. Cinta lingkungan di sekitar pekerjaan. 6. Cinta lingkungan di sekitar kendaraan. 7. Cinta lingkungan hidup. Berikut ini merupakan upaya yang dapat menekankan pada situasi lingkungan saat ini dan situasi lingkungan yang potensial dengan memasukkan pertimbangan perspektif historisnya. A. Mempromosikan nilai dan pentingnya kerjasama lokal, nasional, internasional dan untuk memecahkan masalah-masalah lingkungan. B. Secara ekspresif mempertimbangkan atau memperhitungkan aspek lingkungan dalam rencana pembangunan dan pertumbuhan. C. Meningkatkan kemampuan peserta didik untuk mempunyai peran dalam merancang belajar mereka. D. Memberi kesempatan kepada anak untuk membuat keputusan dan menerima konsekuensi dari keputusan tersebut. E. Menghubungkan relating atau kepekaan kepada lingkungan, pengetahuan serta keterampilan untuk memecahkan masalah, dan klasifikasi nilai pada setiap tahap umur, tapi bagi umur muda atau tahun-tahun pertama diberikan tekanan yang khusus terhadap kepekaan lingkungan terhadap lingkungan tempat mereka hidup. F. Membantu peserta didik untuk menemukan discover atau gejala-gejala yang penyebab dari masalah lingkungan. G. Memberi tekanan mengenai kompleksitas masalah lingkungan, sehingga diperlukan kemampuan untuk berpikir secara kritis dengan keterampilan memecahkan masalah. H. Memanfaatkan beraneka ragam situasi pembelajaran atau learning environment dan berbagi kepekaan dalam pembelajaran mengenai lingkungan dengan tekanan yang kuat pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktis dan memberikan pengalaman secara langsung atau first hand experiences. Berikut ini dipaparkan beberapa hal patut kita renungkan. Yang pertama itu lingkungan hidup. Dalam buku catatan pada tahun 1986, pendidikan lingkungan hidup dan kedudukan dimasukkan dalam pendidikan
formal dengan dibentuknya mata pembelajaran pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup PLH tahun 1996 terbentuk jaringan pendidikan lingkungan LPJ antara LSM yang berminat dan menaruhkan perhatian terhadap pendidikan lingkungan. Kedua, pendidikan lingkungan hidup. Bahan dasar yang dilupakan. Salah satu puncak perkembangan pendidikan lingkungan adalah dirumuskannya tujuan pendidikan lingkungan hidup menurut UNSED sebagai berikut. Pendidikan lingkungan hidup atau Environmental Education EEI adalah suatu proses untuk membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan total atau keseluruhan dan segala masalah berkaitan dan dengannya dan masalah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku. Motivasi serta komitmen untuk bekerja sama baik secara individu maupun secara kolektif untuk dapat memecahkan berbagai masalah lingkungan saat ini dan memecah timbulnya masalah baru atau beberapa keterampilan yang diperlukan untuk memecahkan masalah sebagai berikut. A. Berkomunikasi, seperti mendengarkan, berbicara depan umum, menulis secara persuasif, dan mendesain grafis. B. Interpretasi atau investigation, merancang surveys dan studi pustaka. D. Keterampilan bekerja dalam kelompok atau grup proses kepemimpinan. Pendidikan lingkungan hidup dapat mempermudah pencapaian keterampilan tingkat tinggi atau higher order skill seperti A. Berpikir kritis, B. Kreatif berpikir secara integratif, D. Memecahkan masalah. Sesuai dengan Kesepakatan Nasional tentang Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan dalam Indonesia Sustainable Development atau ISSD di Yogyakarta pada 21 Januari 2004 telah ditetapkan 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Atau ketiga pilar tersebut merupakan salah satu kesatuan yang bersifat saling ketergantungan dan saling memperkuat. Adapun inti dari masing-masing pilar sebagai berikut. Kedua, pilar ekonomi menekankan pada perubahan sistem ekonomi agar semakin ramah terhadap lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. B. Pilar sosial, yaitu menekankan pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. C. Pilar lingkungan, yaitu menekankan pada sumber pengelolaan sumber alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Ketika pendidikan lingkungan hidup terjerumus di jurang pembebanan baru, pendidikan saat ini kadang telah menjadi sebuah industri, bukan lagi sebagai sebuah upaya pembangkitan kesadaran kritis. Keempat, pendidikan lingkungan hidup. Duduk, diam, dan bercerminlah.
kepentingan untuk mempercepat pendidikan lingkungan hidup haruslah dimaknai bukan untuk mengeliminasi fondasi dasar PLH. Kehausan akan target project dan pencapaian indikator pekerjaan hanya akan menjadi PLH sebagai sebuah objek mainan baru, bukan lagi sebagai sebuah nilai yang sedang dibangun bagi generasi kemudian negeri ini. Bercerminlah untuk sekedar merefleksikan diri.